Selamat sore teman-teman. Terima kasih masih ketemu dengan saya di Lensa Edukasi K2FM. Teman-teman, hari ini saya ingin dengan tim menyampaikan sesuatu hal, tetapi dengan gaya yang berbeda, dan teman-teman dari tim kita dan sampai saat ini belum pernah bertanya kepada saya atas program yang saya bangun dengan tim ini seperti apa. Ingin tahu seperti apa keseruannya, nanti mungkin bisa kita sama-sama mendengarkan apa pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Rizky. Kita mulai. Bang, K2FM ini singkatannya apa sih? Oke. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa dan itu di poin pertama. Jadi teman-teman di K2FM, sebenarnya itu saya ciptakan di K2FM ini berdua pemikiran saya dengan salah satu Bang Isal. Pada saat posisi itu saya ingin memberikan yang namanya lensa edukasi. Nah, kenapa tercetusnya di namanya ini menjadi K2FM? Karena panggilan saya itu adalah Kiki. Jadi saya singkat menjadi K2. Karena kalau K dengan I, saya anggap menjadi 2, makanya diambil ajalah K-nya saja menjadi 2. Nah, FM-nya itu, karena itu kebesaran nama saya dan satu kebesaran nama keluarga kakek moyang saya, yaitu Frankie Mahulete. Makanya saya sampaikan kepada Bang Isal, tolong didesain nama lensa edukasi ini menjadi yang namanya K2FM. Itulah terlahirnya K2FM, sehingga ini kita cetuskan menjadi brand ke kita dari warna, kemudian logonya, dan mencapai sampai jadilah channel YouTube yang saat ini bisa mengedukasi teman-teman sekalian. Tetapi gini, lensa edukasi itu kalau nggak salah pada saat kita pernah melakukan kegiatan di suatu tempat, itu kita kumpul memang rame-rame. Saya pernah mengatakan saya membuat sesuatu untuk edukasi karena kita bermain di kamera. Itu pertamanya itu tercetus dari salah satu kameramen juga. Saya ngelihat dia nggak pakai sendal, kemudian dia buru-buru pagi-pagi, dia ngejar ke saya, dan take itu terakhir sudah mau jalan. Dan ini saya bilang, ini jadikan aja nanti bikin program, nanti ketemu dengan Bang Aseng, dengan Bang Ibram, namanya Pendekar Lensa. Jadi, tapi kesini, akhirnya yang dicetuskan duluan untuk mengedukasi ini semua, terjadilah yang namanya K2FM, yaitu Lensa Edukasi, yang saat ini sudah episode ke-11. Itu Bang Rizky. Oke, kalau kita lihat dari logonya nih Bang, ada artinya nggak sih dari logonya K2FM? Kalau arti itu sangat maknanya sangat luas, tapi ada satu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman bisa ngelihat dari warna dulu lah. Kenapa ada hitam dan putih, kemudian ada biru muda. Kenapa saya mau memberikan edukasi ini, ingin berbakti kepada teman-teman semuanya di luar sana, untuk nanti keturunan saya juga agar melihat kakeknya nanti kelak, yaitu membangun pendidikan, mengedukasi tentang pendidikan yang benar-benar bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Dan digital ini otomatis tidak akan pernah berhenti sampai kita pun tidak ada nantinya. Kenapa saya katakan itu ada maknanya? Yaitu satu-satu nih ya, saya bahas ya Bang Rizky. Itu pertama, seperti yang tadi yang belum terlupakan adalah mengenai garis warna biru. Itulah yang disebut dengan Tut Uri Handayani, yang digunakan oleh Kemendikbud atau pendidikan. Itu warna pasti akan warna biru, karena mengedukasi kita menyampaikan warna biru. Nah, kemudian ada satu logo yang melingkari dari warna biru tersebut. Itu sebenarnya peta. Tapi peta itu ada sedikit kesalahan. Kenapa? Saya menyampaikan kepada Bang Isal dan Bang Rizky pada saat posisi malam itu, kalau nggak salah sekitar setengah 12 malam, saya bilang, karena saya ini, Bang Rizky, adalah keturunan Maluku, bukan berarti saya ras ya. Kenapa? Wah, katanya keturunan Maluku, dia pakai peta Maluku gitu. Nah, akhirnya
Tengah malam itu salah. Bang Isal itu menjadi peta Maluku yang notabene bukan dari kampung asli saya. Dan itu menjadi trademark gitu loh. Akhirnya ya sudah, itu dianggap jadi peta, tetapi saya tidak teruskan ini wilayahnya wilayah mana. Tapi intinya itu adalah peta Maluku yang notabene saya dari Maluku. Nah, kenapa saya ulangin lagi? Udah ada petanya, kemudian logo warna biru garisnya. Karena kalau untuk layar hitam itu netral. Bisa masuk kemana saja, tapi bukan hati kita yang hitam. Jadi Bang Rizky mungkin udah tahu ya, logo yang saya pakai itu seperti itulah dari makna yang sudah kita lakukan adalah inner beauty di dalam diri yang saya pengenkan. Tapi jadi bukan begini. Ada Bang Rizky pernah bilang ikoniknya itu K2FM itu ya sudah Bang Kiki. Ya memang sih sebenarnya ke situ juga, tetapi mungkin bisa jadi ada yang meneruskan itu kelak nantinya. Karena Bang Rizky juga pernah mewawancari Dr. Ardiansa juga tanpa saya, dan alhamdulillah dengan 5 menit durasi 5 menit, teman-teman terima kasih mencapai penontonnya 150-an lebih. Itu Bang Gigi. Oke. Konten di K2FM ini kan konten edukasi ya. Ya. Bagaimana kedepannya itu K2FM merealisasikan gitu, bahwa edukasi ini bisa diterima di teman-teman yang suka nonton YouTube. Oke, saya memang pernah saya ngobrol juga ke Bang Rizky juga sebagai tim inti, kemudian ada Bang Aseng, kemudian ada Bang Adul, kemudian Bang Isal, ada Aji, kemudian ada Ibram, dan mungkin kemarin kita kedatangan satu saudara lagi namanya Bang Ega. Saya pernah menyampaikan ini kepada Rizky. Bang Rizky, ini kalau seandainya kita mau mengambil program yang namanya edukasi, saya ini terus mengingat apa yang disampaikan salah satu bintang tamu kita, anak muda, yaitu Sri Kandi. Pertama kali yang kita wawancarai adalah Bonti, bahwasannya beliau sebagai copywriter, dan dia juga banyak memberikan masukan kepada saya, dan ini menjadi momok terus buat saya, anak muda yang betul-betul Bonti itu punya wawasan gitu ya, dia sekolahnya akademisinya dipakai. Kalau kita membuat satu konten tanpa ada skrip ataupun ada program yang tentang pendidikan yang sport saja, ini nggak bisa bertahan lama, Bang Rizky. Tetapi ada baiknya bisa kita kelola dan kita lakukan dengan baik. Tetapi ya setidaknya menurut saya program edukasi ini tidak pernah ada yang ditolak oleh orang lain. Penonton organik kita alhamdulillah bisa Bang Rizky lihat dari usia berapa dan umumnya berapa. Alhamdulillah yang paling penting adalah tinggal gregetnya aja nih bagi tim-tim nanti semuanya untuk bagaimana bintang tamu kita yang memberikan edukasi ke kita ini untuk orang banyak itu bisa dicerna dan message-nya ini sampai kepada teman-teman semuanya, biar supaya benar-benar ini juga menjadi kualitas ya, nggak menjadi nomor satu. Setidaknya harapan kita bisa berbagi dan kita bisa dakwah di dalam edukasi, dan mungkin orang lagi duduk di mobil bisa ngedengarkan channel kita, atau mereka lagi di lagi minum kopi di coffee shop bisa dengarkan channel kita, atau lagi di rumah bisa channel kita. Jadi intinya saya yakin ini pasti bisa diterima, karena saya ngelihat channel-channel lain banyak kok yang diterima dengan durasi-durasi kecil. Yang paling penting jangan hoax, itu yang paling penting. Pertanyaan terakhir nih Bang. Yap. K2FM itu untuk Bang Kiki apa? K2FM untuk saya adalah keluarga. Keluarga itu adalah nggak akan pernah bisa, karena dia universal. Saya nggak bisa mengatakan. Saya terima kasih kepada semua tim. Dengan adanya tim tiap hari begadang tengah malam, memberikan konten, mengedit yang baik, mengambil gambar, walaupun terkadang kita sering berdebat sehingga mencapaikan menjadi ini. Karena bagi saya K2FM itu adalah keluarga. Karena nggak mungkin bisa saya tentukan K2FM ini adalah lensa edukasi, memang iya. Tapi bagi saya K2FM itu adalah family. Oke, terima kasih Bang Rizky atas apa yang Bang Rizky sampaikan. Mudah-mudahan buat teman-teman semua bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, share, komennya. Dan jangan lupa support kita terus dengan yang namanya konten-konten yang lain untuk kita bisa berbagi bersama. Dan jangan lupa komen yang positif, komen yang produktif, bisa menjadi lebih baik lagi. Tetaplah terus berkarya dan jangan ragu untuk memberikan informasi yang terbaik. Pasti kita bisa. Salam bahagia.